Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan diklat pembahasan tentang asesmen kompetensi minimum. Yang merupakan diklat online yang diselenggarakan oleh SIM PKB di fitur Guru Berbelajar. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kami akan perkenalkan terlebih dahulu identitas kami, yaitu nama Ihwani Karya Rahman SPD. Kami berasal dari SMP Negeri 11 Kota Bima. AKM sebagai pengganti ujian nasional. Sebagaimana kita ketahui, Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian nasional yang diselenggarakan satuan pendidikan. Salah satu poin penting dari permen tersebut adalah ujian nasional tahun 2020 adalah ujian nasional terakhir yang dilaksanakan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Dan sekarang pemerintah telah mengeluarkan sebuah kebijakan baru, yaitu mulai tahun 2021 pelaksanaan ujian nasional diganti dengan pelaksanaan asesmen nasional. Yang pertama, sebelum kita lebih jauh membahas, kita harus perlu ketahui apa itu tujuan asesmen nasional. Jadi tujuan asesmen nasional ini terdiri dari 3. Yang pertama, mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sebagai karakter murid secara utuh. Terus tujuan yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter murid. Bapak dan Ibu, tujuan yang ketiga yaitu memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Lanjut. Sekarang kita akan membahas instrumen asesmen nasional. Jadi, instrumen asesmen nasional ini terdiri dari 3 instrumen. Yang pertama, instrumen kompetensi minimum yang mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Instrumen yang kedua yaitu survei karakter mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Terus instrumen yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Next. Nah, di sini kita akan mengetahui perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Sebagai kita ketahui, untuk 2021 sekarang ujian nasional akan diganti dengan asesmen nasional.
Tadi ada beberapa perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama, dilihat dari tujuan pelaksanaan. Bapak dan Ibu, untuk tujuan pelaksanaan asesmen nasional ini yaitu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidik. Sementara ujian nasional tujuan pelaksanaannya yaitu untuk mengetahui capaian hasil belajar murid secara individu. Terus lanjut ke jenjang penilaian. Jadi perbandingan antara jenjang penilaian asesmen nasional dan ujian nasional. Pada asesmen nasional, jenjang penilaian jadi dari SD atau MI, SMP, MTS, SMA atau MAN, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Untuk jenjang penilaian ujian nasional terdiri dari SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Perbandingan dari level siswa. Nah, kalau level siswa asesmen nasional terdiri dari kelas 5, 8, dan 11. Sementara perbandingan pada level siswa ujian nasional terdiri dari tingkat akhir pada tiap jenjang, yaitu pada akhir sekolah. Di sini kita ketahui pada waktu di tingkat SMA atau sekolah menengah atas. Terus perbandingan yang berikutnya pada bagian subjek siswa. Nah, pada bagian subjek siswa ini asesmen nasional terdiri dari survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi pada asesmen nasional ini subjek siswanya tidak diambil seluruh siswa, tapi diambil secara acak. Bapak dan Ibu sekalian, untuk subjek siswa pada ujian nasional, seharusnya semua siswa mengikuti ujian nasional. Jadi seluruh siswa harus atau wajib mengikuti ujian nasional. Untuk perbandingan berikutnya, model soalnya. Jadi pada model soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sementara pada ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat. Materi matematika SMA atau SMK. Perbandingan yang terakhir pada sasaran penilaian. Pada sasaran penilaian ini, asesmen nasional yaitu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung. Sementara ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran. Terus lanjut ke bagian berikutnya. Nah, sekarang masuk ke kriteria peserta asesmen nasional. Nah, kita lihat di sini diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Terus literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Terus pada asesmen nasional seluruh satuan pendidiknya. Artinya di sini seluruh satuan pendidikan terdiri dari siswa, guru, dan kepala sekolah. Beda dengan pada saat ujian nasional itu diambil dari seluruh siswanya. Terus lanjut, tidak semua siswa. Artinya di sini hanya diambil sampel beberapa siswa, tidak seluruh siswa. Beda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu diambil semua siswa. Terus lanjut,
Nah, sekarang masuk ke pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum. Yang terdiri dari perlu intervensi khusus. Yang kedua, penilaian dasar, cakap, dan mahir. Nah, untuk pelaporan hasil AKM literasi, perlu intervensi khusus, yang artinya siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Nah, dasar ini maksudnya siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Nah, maksud dari cakap. Yang ketiga, cakap ini maksudnya siswa mampu membuat interpretasi dari informasi eksplisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Nah, Bapak dan Ibu, yang terakhir yaitu mahir. Mahir ini siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif serta isi teks. Nah, lanjut. Nah, pelaporan hasil AKM numerasi. Yang tadi AKM literasi, sekarang masuk ke pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum numerasi. Nah, di sini kita akan mengetahui perbedaannya. Yang pertama, perlu intervensi khusus, yang artinya siswa hanya memiliki pengetahuannya yang terbatas. Siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Nah, terus dasarnya yaitu siswa memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terhadap geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Nah, itu pada bagian dasarnya. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang masuk ke bagian cakap, yang artinya yaitu siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Yang terakhir yaitu mahir, yaitu siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Bapak dan Ibu guru sekalian, tadi mungkin itu saja dari saya. Bagaimana pada kesempatan ini saya telah membawakan diklat pengimbasan tentang asesmen kompetensi minimum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.